Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat beserta salam tak dapat kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana kita sebagai umatnya semoga diakui di akhirat nanti. Puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana kita masih diberi nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Zaki Ramdhani dari kelas 1A jurusan Hukum Keluarga Islam, dosen pengampu Haji Ahmad Otong Bustomi LC.MAG. Langsung saja, materi saya adalah hukum Islam syariah dan fikih. Dalam sejarah perkembangan hukum, dalam prosesnya dibagi menjadi 4 periode, yakni periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihad, serta kemajuan, dan periode takdir serta kemundurannya. Seperti diketahui bahwa di era Nabi Muhammad SAW umumnya penyelesaian kasus-kasus hukum pada waktu itu diselesaikan oleh Nabi melalui wahyu ilahi. Dalam kasus yang lain, ketika Nabi menghadapi berbagai persoalan umat yang muncul ketika itu, Nabi tidak mendapatkan wahyu, sedangkan persoalan tersebut harus segera diselesaikan. Maka ketika itu Nabi menyelesaikan dengan jalan berijtihad. Ijtihad yang diturunkan Nabi diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui sunnah atau dalam kurung tradisi Nabi. Ketika Nabi wafat, persoalan umat tidaklah berhenti, tetapi terus berkembang sehingga muncullah ijtihad, baik bagi kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi seterusnya sampai kepada ulama-ulama akhir zaman yang disebut dengan ulama kontemporer. Karena itu, ijtihad adalah merupakan solusi yang paling efektif dan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat. Dalam perkembangan selanjutnya, metode ijtihad terus berkembang. Misalnya ada metode ijtihad intiqai, ijtihad insya'i, dan lainnya. Di samping metode ijtihad, bentuk-bentuk ijtihad pun mengalami perkembangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat penyelesaian persoalan umat sesuai dengan sunnatullah dan rasulnya, demi untuk menjaga kenyamanan, kedamaian, dan beribadah dan bermuamalah. Maka seiring perkembangan zaman, lahirlah berbagai fenomena dan persoalan hukum membutuhkan jawaban. Beberapa persoalan tidak terpenuhi oleh aturan fikih atau dalam kurung hukum Islam. Oleh sebab itu, perlu adanya ijtihad kontemporer dalam rangka menjawab berbagai persoalan aktual tersebut. Ijtihad kontemporer dilakukan dengan menghasilkan hukum Islam yang solihun likulli zaman wal makan, dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan gender, HAM, perkembangan sains, dan lainnya. Pembahasan tentang pengembangan dan pembentukan hukum dalam literatur ushul fikih disebut sebagai ijtihad. Ijtihad dalam hal ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang ahli fikih dalam merumuskan hukum syar'i dan sumbernya. Dan selanjutnya, pengertian hukum Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu. Hingga kini, hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fikih. Secara bahasa, kata syariah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang minum. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui. Selanjutnya, adapun kata fikih secara bahasa berarti mengetahui, memahami sesuatu. Dalam pengertian ini, fikih adalah sinonim kata paham. Di dalam Al-Quran menggunakan kata fikih dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa
Nabi Muhammad, istilah fikih tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajarannya. Dan selanjutnya pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu keislaman yang kini cukup berkembang. Hal ini terbukti dengan kekayaan warisan khazanah klasik yang dimilikinya hingga maraknya berbagai kegiatan atau forum kajian ilmu fikih seperti Bats al-Masyalih Fikihiyah yang dilakukan lembaga dan ormas-ormas Islam maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam. Seperti contohnya pesantren. Namun yang tampaknya perlu mendapat perhatian khusus adalah munculnya kesan kuat untuk dalam masyarakat bahwa Islam yang mereka pahami adalah fikih itu sendiri karena ia menyajikan aturan dan rambu-rambu hukum yang jelas sehingga dapat memahami dan mereka pegangi. Ini mengindikasikan kedudukan fikih sebagai sebuah ilmu sering belum dapat dimaknai sebagai proporsional sehingga cenderung tidak dibedakan mana ajaran dalam Islam yang bersifat absolut dan mana ajaran fikih yang bersifat berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial. Selanjutnya adalah ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma-norma ilahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah yang pertama kaidah-kaidah, dan yang kedua adalah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain di lingkungannya, dan yang terakhir, yang ketiga, hubungan antar manusia dengan alam adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan satu sama lain yang saling mempengaruhi karena setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu berdampak besar pada alam. Dan yang terakhir adalah karakteristik hukum Islam. Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syariah itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Rasul dari al-rayu doktrin pokok dalam Islam itu sendiri, yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan hablum minallah hablum minannas. Jadi dalam al-anirid bil niaruf wal al-nahyu al-munkar, takwa, adil dan bijaksana, serta mendahulukan kewajiban daripada hak dan kewenangan. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syariah, terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah fikih, terkadang maksudnya adalah syariah. Hanya saja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang diketahui. Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang lingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya, Zaki Ramdhani, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, karena kalau yang benar datangnya dari Allah, kalau yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.